أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahu a'lam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terhormati, yang termuliakan yang hadir, maka menyambutkan tamu dan keluarga masing-masing. Hormati bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin, kaum muslimin, jamaah majelis taklim atau jamaah gabungan kita yang hadir pada malam hari ini, yang dihormati dan yang dimuliakan Allah. Pertama sekali, tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa juga hadir pada malam ini, masih bisa kaki kita langkahkan, tangan kita ayunkan, dan hati kita masih bisa menerima kebenaran. Seluruh itu tidak lain adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermohonlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nikmat yang diberikan Allah itu kan dekat awak lah. Apapun dibantu oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk mampu mensyukuri nikmat ini, sehingga ditolong kita segala nikmat dari Allah itu bisa kita mentasarufkannya, bisa sebagai sarana, sebagai wasilah begitu untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apabila tidak itu yang terjadi, tetapi kita diagih dari Tuhan, diberi dari Allah, berarti pemberi Allah yang demikian, itulah yang dikatakan dengan istidraj. Dan Allah seringkali kita sampaikan, jangan sampai pemberi Allah kepada itu berupa istidraj. Artinya waktu diagih dari Tuhan, tapi agih itu adalah pemberian kemarahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sehingga apa yang diberikan Allah itu tidak bisa sarana, tidak bisa sebagai wasilah kita untuk mentaati Allah, tetapi malahan makin dari kita dari Tuhan, makin jauh kita daripada mentaati Allah. Makin diagih kita dari Tuhan, kemudian makin jauh hati kita daripada keredaan Allah. Tapi wak diagih je taruh dia Tuhan, dimudahkan je taruh. Itulah yang dikatakan dengan istidraj. Sebab dalam sebuah hadis kata Nabi, "Iza ra'aitumur rajul yu'ila ma yuhibbu." Apabila kamu cari, kata Nabi, apabila kamu lihat seseorang yang selalu diberikan oleh Allah ma yuhibbu, yang diinginkannya, apa yang dicita-citakannya tidak pernah teralam, tercapai terus. Rasaki dimudahkan, karir dilancarkan, usaha amu, badan sehat. Wa huwa muqimu ala maksiatillah. Tetapi makin diberikan hal-hal itu oleh Allah, orang selalu bertambah-tambah kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menjadikan Tuhan itu bukan sarana untuk bertaat, tapi sarana untuk maksiat,
sarana untuk menumbuhkan keangkuhan, dan sarana untuk bertakasur, alhaakumut takasur, untuk bermegah-megah. Ketika itu terjadi, kata Nabi, fa'lamu, ketahuilah, anna zalikal istidraj, yang diberikan Allah kepada mereka itu, itulah yang dikatakan dengan istidraj. Diagihna wa'da Tuhan. Sehingga setelah itu Nabi membacakan sebuah ayat dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Kata Tuhan, falamma natu ma dzukiru bi. Tak kalau mereka melupakan peringatan-peringatan kami, tidak mengandalkan aturan-aturan kami, kata Allah. Fatahna alaihi abwaaba kulli syai'in. Kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu. Dia pintu kemudahan segala. Badan sehat, rasa amuk, karir menanjak, nak atur dan tersambung. Hatta iza farihu bima utu. Sehingga ketika mereka bergembira, berbesar hati, berbangga-bangga dengan apa yang akan diberikan, kata Tuhan. Fa'akhadnahu baghtatan. Nanti akan kami ambil dengan tiba-tiba. Fa'izahum mublisun. Barulah mereka tertunduk, barulah mereka lesu dan berputus asa, pencong galak lain-lain. Itu kan kalau nikmat. Amanat dia ihwa satu posisi kok jabatan, nikmat Allah. Pergunakanlah untuk sarana dalam bertaat kepada Allah, untuk menegakkan agama, untuk syiarnya agama Allah. Tapi ketika itu yang tak terjadi, tunggu Allah akan ambil. Dan ketika Allah ambil, baru tumbuh berputus asa mereka. Alai tanda tangan dan ulai. Kurang tak kalau tanya kawak lain dia mentah nak nolong tapi tak. Puno nak ketika Allah diberikan aman kemana? Maka nak bergunung kan ketika Allah bergunung, Allah janji Allah akan menetapkan amanat yang demikian, nikmat yang demikian. Nah, oleh karena itu maka kita diajarkan sering menyampaikan kan, sambil kita beri nikmat, mohonlah kepada Allah, awak ditolong pula dari Tuhan untuk pandai bersyukur. Allahumma a'inni, kata lupa kita baca setiap majlis kan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong aku Tuhan untuk selalu ingat kepada Engkau. Kau diperintah mengenal tagak duduk dalam keadaan bagaimanapun. Kalau Tuhan tak mau nolong awak dan tagak duduk dan sembahyang itu tak saya kenal. Kecil kuingong tadi kakak biasa mulai lantaran sadwala. Kok kita orang tani tapi yang sawah ikut sadwala. Bagi kita nama-nama pekerjaan itu, kalau tidak ditolong Allah, itu maka suruh kita takbir, baca auzubillah, baca auzubilnas, dan baca doa tadi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita bertakbir. Kemudian wa syukrika, tolong aku ya Allah untuk pandai bersyukur kepada nikmat Engkau. Arti pandai sehingga kita diberi taufik oleh Allah, dituntun kita oleh Allah untuk mempergunakan nikmat Allah tadi. Awak dibantu oleh Allah untuk kepada jalan yang dikerenai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ditolong kita nama. Di sehingga nikmat Allah yang diberikan kepada kita, awak ditolong pula dari Tuhan untuk mentasarufkannya, mempergunakannya kepada jalan yang dikehendaki Allah. Kalau seperti itu yang Allah berikan, baru menjadi nikmat di dunia dan menjadi nikmat di akhiratnya. Tapi kalau tidak, maka nikmat yang ada di dunia itu nanti akan jadi musibah besar bagi kita di akhirat nanti. Bangkok itu karena pekerjaan imam tidak bayar gratis. Allah berikan dan demikian Allah tunggu di akhirat nanti. Tsumma tus'aluna yauma idzin. Kemudian kata Allah, kami akan tanya daripada segala nikmat itu. Dan nanti dulu kalian untuk guna dekat. Nah, oleh karena itu bermohonlah kita kepada Allah sebagai itu dia nikmat
dan juga kita dibantu oleh Allah untuk pandai mensyukuri nikmat itu dan menjadi istri teranda. Jadi jawab bisa mauku tu, mauku jawab. Makin jadi wak kemudian rezeki wak rasulnya lancar-lancar bawa. Makin bertahan wak rasul tu makin jauh rasulnya. Makin bertahan. Kalau makin berat nikmat. Tapi kalau dia tak rasul tu dia dimudahkan mana rasul itu. Rezeki dia tak sanggup rasul. Dia disanjung orang. Tapi dia makin hari makin lalai rasul. Jangan itu istidraj. Adi kemarahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk muhasabah pada sendiri begitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang dirahmati. Termasuk nak kalah pentingnya umur. Umur kan nikmat Allah. Ani kata umur. Isal lagi mangok kata kau tu umur. Itu kalau berhenti mangok nak umur dari dia. Lah kok meninggalnya gagal pernafasan. Kalau mangoknya tu artinya dia tak bernafas tak mati. Selagi ruh masih turun naik begitu, lekor tanda kita masih ada umur lagi. Umur pun nikmat Allah dan itu pun di padang mahsyar itu ditanya dulu. Sampai pun dalam neraka nanti nak tahan dek manusia dalam neraka nanti ingin minta keluar. Nak keluar di neraka nanti untuk apa keluar? Untuk beramal lah. Rabbana akhrijna. Tuhan kami, nakhrijna keluar kami Tuhan di neraka. Na'mal salihan. Kami kan beramal saleh. Karena kunna na'mal yang tidak sama dengan amal yang pernah kami kerajaan dulu. Minta neraka nanti itu. Tuhan keluar kami di neraka Tuhan. Kami kan beramal soleh, kami tidak kau sehari juga dah. Kok sehari kami mungkin tak padayo di dunia kami. Kami memperturutkan nafas kami. Bisa kira kau keluar kami kan beramal soleh yang berbeda dengan amal yang pernah kami kerjakan dulu. Anak kata Tuhan. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Bukankah dulu kami telah memberikan umur yang panjang dulunya? Umur itu. Dan lagi kan umur panjang dulu untuk berfikir. Kalau kalian berfikir kata Allah. Nak tak karena dia kalian ketika lagi umur 60 tahun so kalian mati itu ditanya nanti. Ini minta jawaban Allah nanti. Awalam nu'ammirkum. Bukankah kami telah memberikan umur yang panjang dulu untuk berfikir tentang pertemuan hari ini? Dan lagi kan umur 60 tahun punya, semua 60 tahun tu. Dan lagi 70 tahun untuk 70 tahun itu. Hanya sekadar mencari kehidupan dunia. Tak balik. Artinya permohonan mereka tidak akan pernah terkabul ini. Mengalir belum masuk, saya nak minta balik. Belum masuk mereka dalam rekod tadi. Sebelum mereka belum masuk dalam surat Al-Aqlamina sajadah yang sering dibaca oleh Jumat subuh, itu masuk lagi. Walau bawa idil mujrimuna nakitu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara idil mujrimuna nakitu ru'usihim. Dan ketika kamu lihat nantinya orang-orang durhaka, orang-orang maksiat menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka, tak kakak kepada mereka begitu malunya manusia dengan diri sendiri nanti. Manakah malu? Itulah model kita dengan model kita pasti diberi ulama diutus, tapi wah nampak nanti itu neraka nak kita masuk. Minta Rabbana absarna, wahai Tuhan kami telah melihat neraka Engkau yang akan kami masuki, wa sami'na, dan kami telah dengar bunyinya neraka itu bukan main guruh api neraka. Sedang api kadang rumah tawakal tanggung bunyi. Bahkan bulu kuduk itu aku oleh api neraka. Farji'na, balikin kami Tuhan. Untuk na'mal salihan, kami kan beramal salih Tuhan.
kami kan satu majlis taklim Tuhan, kami kan apa akidah le Tuhan, kami kan PWI Tuhan, kami kan satu yasin dan Tuhan pokok. Kami kan zikir-zikir saja Tuhan, kami kan baca pengangan-angan pengajian saja Tuhan. Kok hujan hari kami bawa payah, kok tak ada kerja daun pisang kali. Kok kalah hari basuh lah kami pun tak tahu sengker jodoh. Pusok kami jodoh kerambi kami. Permintaan nanti. Inna muqinun, kami kan yakin sudah Tuhan. Kalau dulu kami ngaji dia ragu. Ya kalau kamu ada itu dia kalau kasih itu kami ragu. Setelah kau kembalikan kami kan yakin dan percaya. Belum masuk mereka sebenarnya. Tamaku ayat yang kami bacakan tadi dari Al-Hasr ayat yang ke-18 ada tuan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang beriman bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendak setiap diri manusia memikirkan analah nyoba siapkan untuk hari esoknya. Dan tadi itu hari esok. Persiapannya ketika menghadapi hari itu nanti analah coba dari kini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendak setiap diri manusia sendaknya memikirkan analah menyiapkan untuk hari esoknya. Hari esok dalam pengertian adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Tapi hari kiamat itu ada nama-nama, ada yaumul ba'thi, hari berbangkit, yaumul nusyur, hari berhimpun, yaumul qada, hari keputusan. Dan akan dihimpun manusia, akan diadili manusia di sini nanti. Analah menyiapkan dia manusia untuk menempuh hari itunya. Satu orang cameh dengan masa depan. Kan mungkin ada masa depan yang paling kita takuti. Tapi kalau masa depan dimulai karena motif dunia aja baru cuaca cameh, cuaca susahnya belum ke mana-mana. Masih ada orang yang ibu dan kasihan. Kalau kumpulan di daerah awak belum pernah orang kadangnya adalah mati kelaparan dan makannya. Tapi kalau daerah Jawa dan Manado, tapi kalau belum pernah kadangnya. Semiskin-miskin orang sebangsa-bangsa Arab begitu masih tinggi toleransinya itu dan masyarakat. Tapi di Jawa masih ada orang. Waktu baru murid di daerah Madura Kalimantan di mana bawahnya di mana aku sebab tu belajar ini tidak bulan-bulan mau itu punya makan. Oh, tak pernah ada seperti itu berapa. Masih ada orang kayak itu. Tapi di akhirat di sana kayak itu. Nah, itu orang kasihan, kurang takut segala-galanya. Ketika dibangkit sebenarnya masyar nanti orang meninggal tak kata segala-galanya. Sibuk, maka itu tiba saja goncang hari kiamat Al-Qari'ah itu nanti. Anak yang dalam susun lapis. Tapi kalau kini tiba angin kancang, tiba gololo, tiba gampo, masih sempat itu. Anak tadi di mana? Siapa tadi masih sempat. Tapi ketika tiba hembusan trompet nanti jangan anak akan jauh lagi. Dalam pangkuan nanti anak akan lapis. Dalam kandungan gugur. Itu hebatnya. Oranglah mulai memikir nasib surang-surang ketika itu. Putus hubungan segala nasab pertanian sinan. Dan bahkan di masa itu nanti orang akan saling lari, akan bapak lari daripada anak, suami lari daripada istri. Aduh, kok takut ditunggu besok di akhirat. Lari lah, menghindar nantinya, nyapa anaknya tunggu nanti. Maka itu amanah kalau tidak jalan. Perintah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman, jago diri kamu, jago keluarga kamu. Ahli singan itu adalah anak dan istri kamu. Jangan sampai singgah dalam neraka nanti. Amanah kau tidak jalan. Anak tidak tahu di rukun sembahyang, tidak tahu di akidah, tidak ditutup aurat. Biarkan saja. Di akhirat nanti, maka bapak akan lari di pondok, anak akan lari pada istri. Aduh, kok ditunggu besok di akhirat. Orang sibuk masing-masing datang. Maka Tuhan, analahnya siapkan manusia untuk hari itu. Tapi kalau kini dunia cuaca susah, orang banyak lah ibu. Kelacok kami sampai buruk sed, mayu nak don ke tanah, cialah. Duduk saja di janjang waktu gak buruk mana. Hanya orang dalam bahagia.
Entah kurang dia kuah. Doni itu kok pijak. Itu mah kok itu. Nah, aku negeri tanah. Nggak hanya dia orang. Nah, kok itu mana lah kabar dari sini kita kabar kong aku ke rumah. Nya magi lega setek kong magi lega setek kecil itu magi lega setek kong. Asal tak bantu sampai hari. Tapi di akhirat nanti risau manusia, rusuh manusia. Itu mah kok risau. Tidak risau tuh. Kini kemas. Ini camel lagi. Dia tuh nggak ada orang seperti di akhirat nanti. Orang takut saudara. Bahkan jadi kondisi syarat saja, tidaklah seorang nabi Allah lalu serta mustaqim melakukan berdoa, Allahumma sallini, ya Allah selamatkan aku, selamatkan. Itu nabi itu serta masih khawatir. Aku ya. Maka Allah, wal tandur nafsu ma qaddamat. Analah nasihatkan dari manusia untuk isu Tuhan. Bila persiapannya, maka Nabi mengatakan ad-dunya al-amal wal akhiratul jaza. Dunia golah untuk meniatkan itu, akhirat menerima saja. Anak kita tanam, itu yang kita terima di akhirat nantinya. Akhirnya api luas mas sebagai manusia barat. Sibuk manusia dari pagi sampai sanjo nanti tidak sempat nazar untuk memenuhkan hidup itu akhirnya. Sekolah mau kepanjangan lagi kesegih. Iya kira dalam bugar-bugar mati dosa bertumpuk taat lenado lagi pulang dalam keadaan seperti itu. Barangkali ruginya manusia nanti sinaman sina balik. Di kota dan keciko dengan mengalah dan lagi kemudian di kau mana? Gunung itu tidak ada lah. Tadi kau dikubur di barzakh saja merasa manusia. Apalagi di akhirat apalagi dalam neraka nanti di barzakh saja apa barzakh? Barzakh itu tidak mesti dengan di alam kubur. Sehingga berpisah ruh dengan jasad mereka, walaupun mereka dalam paruh ikan, dalam paruh rimau atau ditampakkan angin dalam langit, itulah barzakh mereka. Mereka tetap menerima nikmat atau adab tak kuasa untuk membagikan seperti itu. Sampai barzakh itu dinding antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Sampai tiba manusia jinnan hatta yub'atsun, sampai tiba masa berbangkit manusia. Dia anak awak siapkan untuk dibawa kita. Awak tahu sahaja apa? Kasakilah nanti tiga sedewan. Rezeki ni kita nikmat. Ngan kau nak makan busuk, nak pakai laku, nak infak ke, nak sedekah ke, nak wakafkan, itu yang kekal. Rezeki dia itu je. Oh nak pakai cuanaknya, oh baju bobor hampir 100,000 beli. Kalau busuk, mama pakai lah. Akhirnya segudang tak sampai. Rumah 3 miliar biayanya. Akhirnya takut, nak pergi makan. Itu nak kita makan barang lezatnya enggaknya. Kau cik kalau 50,000 cik balik tak tu ni. Habis, akhirnya busuk. Yang kekal, yang pernah dulu kita infakkan, yang pernah kita infakkan, kita wakafkan, kita sedekahkan, itulah yang berbeda. Itu rezeki. Tidak perlu pernah ada untuk itu. Orang ini paralah yang ada bilik. Kalau untuk dan untuk akhirat ditumbuhkan kebakilan baginya. Tapi kalau untuk sia-sia dan tidak berfaedah, baranda. Hendak kemudian nilai di akhirat nanti barandanya bisa dikeluarkan. Tapi untuk akhirat nanti itulah jenis ditimbulkan kebakilan. Ini kita bawa tidak lagi adu iman. Atau amal, ilmu, iman dan amal. Ikut. Tidaklah satu itu. Ilmu mana kita buat? Tentu ilmu tentang yang diperintahkan. Tenanglah. Ilmu beriman, ilmu beramal, intinya ada 3. Iman, Islam, dan ihsan itu. Nak sempat itu untuk menjadi itu di dunia. Beramal benar kita banyak tanpa ada ilmu, abaan mansur. Beriman benar lagi tetapi tanpa ilmu berarti iman tidak sah.
jual kita kunya, itu tidak sempat. Sekurang-kurang untuk tahu, ya seperti kita, kok sekurang-kurangnya. Jadi kau. Maka kata Nabi, kun aliman, amu ta'aliman, awsami'an, wala takun wabian fata'alak. Iman gitu. Nang dunia pun kalau kita niatkan bisa jadi ibadah, pokoknya iman ada. Mau sawo wak sebagai orang petani ke sawah namanya untuk karena mencari nafkah adalah daripada taklah dapat paham. Tapi kalau tak beriman ya payah. Dapat siap oleh keberuntungan yang barang beriman. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Insyaallah untuk bulan besok orangnya tapi tanggal 20 sampai bulan November. Tiga Rabiul Awal berarti lah masuk dalam Maulid Nabi. Insyaallah ditampilkan di Tatapiah. Jangan sojok. Tatapiah. Jadi menu yang letak di halangan sama-sama gitu berikan. Juga dengan masih adanya kegiatan nampak dalam syiarnya. Dengan syiarnya kamu itu kan menggundahkan hati-hati orang munafik dan hati-hati orang kafir. Orang munafik memang jalan-jalan. Jadi kalau ada orang ingin jalan-jalan kegiatan agama diri mati, mengajak mengaku beriman jalan. Nah, orang munafik berkeinginan jalan kegiatan agama. Itu maupun dengan syiar itu ada perintah. Wa man yu'adzim sya'ira fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang mau mensyiarkan agama Allah, itulah hati mereka yang bertakwa. Kan masuk dengan kubur, masih banyak orang mengaji di rumah, menggentarkan hati-hati orang munafik dan merisaukan hati orang kafir. Wah, tak boleh makin gembira orang munafik, tak boleh makin gembira hati orang kafir. Kalau kau mau syiarnya akan masuk dengan adanya jemaah pengajian, jemaah madhab salat berjemaah. Itu adalah menunjukkan syiarnya agama Allah. Wa disuruh untuk seperti itu. Tersudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hendak Allah ta'aliman baraja. Hendak ke bisa baraja awsamian. Luang waktu mandanga gak sekali. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan 3 hari. 3 hari saja kosong manusia daripada mendengarkan mau'izah agama, maka hati mereka akan bisa mati. Tak 3 hari, bertahun-tahun tak pernah telinga masuk ajaran agama, tak pernah hati tersentuh dengan mau'izah, maka hati akan mati. Akibatnya tak? Kata Imam Ibnu Abdillah, sebahagian tanda hati kamu mati. Tidak adanya kerisauan dalam hati kamu ketika kamu meninggalkan perintah yang diwajibkan Allah. Tidak adanya penyesalan dalam hatimu ketika kamu mengajukan yang diharamkan Allah. Sehingga sebenarnya ketika kata 5 kata puasa ketika itu tidak hati-hati mati. Jatuh perbuatan maksiat tak tumbuh kegelisahan, adalah mati hati. Akibat kalau hati tidak pernah disiram, maka hati itu tidak obat seperti tanaman. Coba ngolah namanya kalau tidak pernah disiram, layu akhirnya mati. Hati pun seperti itu. Siram hati dengan mau'izah agama, pelajaran agama. Siram hati dengan berzikir kepada Allah. Kalau tidak ada itu, maka hati manusia itu akan gersang, maka hati manusia akan mati. Ketika mati sempurna mati, maka ketika hati mati dibawa untuk menanyakan ajaran mulai, makanya tidak masuk lagi. Itu maka dimulai dengan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Ketika Allah telah kunci hati manusia, sam'ihimnya pendengaran merekanya, penglihatan ghishawah tertutup. Itu ikoba alat, telinga alat, mata alat, kamanya bawa jebol kemari, ikoba terkunci. Di sehinggonya apunnya danga ada telingonya, walaupun sampai kemarin nyotali, tolak balik, ada mata tutup, berkolah mati. Walaupun nyocali dan mata kepala segala peristiwa yang terjadi di alam untuk diiktibar, tidak bisa jadi diiktibar.
karena hekonan mati. Fakta biru ya ulul absar. Absar sini maka hati itu. Maka ambil iktibarlah wahai orang yang punya hati. Hati itu dah mati. Agar bisa ambil iktibar dengan peristiwa yang Allah jadikan di pada Mekah ini. Jadi kalau hati manusia akan kunci. Maka syukur alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih dicondongkan hati. Tak mesti disikut di masa jauh. Ada kesempatan untuk menanyakan ma'izah agama. Jangan. Tapi salah satu untuk memperbaharui iman termasuk itu. Perbaharui iman kamu dengan selalu mendengarkan ajaran agama. Tapi kalau tidak mungkin pada yang mati. Mendengar sekali-sekali itu. Kebetulan nak kita dengar tu. Tangan jawatan dia awak nan biasa anan tumbuh. Bukan hidayah nan tumbuh mangkal. Tumbuh mangkal hati jadi. Kenapa tu? Kebetulan disampaikan para niawak saja. Seolah-olah bahkan terus azan itu siapa kecil kalau sudah tahun itu. Kecil itu dia sudah kecil. Pada hati itu yang telah mah. Kalau lendak menerima masih muju-muju yurna. Nampak kita takut nanti ketika hati itu menolak kebenaran. Lanjut bantah kebenaran hati nampak kita takut. Tapi kalau lendak masuk suak keluar tidak menyerah. Tapi nampak yang kita takuti nanti ketika lanjut bantah kebenaran. Itu bisa kok doi masyarakat dari mana-mana setabang dan waban itu nak katakan batul hak. Itulah sombong nan sombongnya. Al-kibru batul haq wa gamtun nas. Sombong atau membantah kebenaran. Kebenaran yang hakiki datang daripada Allah dan Rasulnya. Ayat yang disampaikannya tapi mengkada ilmu. Artis dibacakannya agak kau yang mendengar. Kenapa? Kena hati mereka sudah terkunci. Bapak dan Ibu, telah pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mari kita selagi kita diberikan nikmat umur, nikmat kesehatan, nak jangan kita payah dalam bertanggungjawab nanti. Mari kita jadikan itu sebagai sarana dari itu dalam